Pemilu Legislatif 2024 memunculkan Partai Golkar sebagai partai yang memiliki peningkatan suara signifikan dibandingkan pemilu 2019. Adakah peranan Partai Golkar ini pemirsa akan makin diperhitungkan dalam kabinet yang dipimpin mendatang oleh Presiden terpilih? Pemilu Legislatif tahun 2024 memunculkan Partai Golkar sebagai partai yang meraup peningkatan suara signifikan dibandingkan pada tahun 2019. Data per 5 Maret 2024, menurut penghitungan Komisi Pemilihan Umum KPU, Partai Golkar meraup 15% suara dan mendominasi di 15 provinsi. Pencapaian itu meningkat jika dibandingkan dengan pemilu 2019 silam, di mana partai berlambang pohon beringin itu memperoleh 12,15% suara dan menguasai 8 provinsi. Selain moncer di perolehan suara partai, Capres dan Cawapres yang turut disokong Partai Golkar di Koalisi Indonesia Maju, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, juga unggul jauh atas dua pasangan Capres-Cawapres lainnya. Partai Golkar pun percaya diri menyebut bila mereka berperan besar dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini. Di koalisi Prabowo-Gibran, Partai Golkar diperkirakan meraup suara terbanyak kendati hanya unggul tipis atas Partai Gerindra. Pencapaian ini pun menempatkan Partai Golkar pada posisi daya tawar tinggi di koalisi Prabowo-Gibran yang juga turut dihuni Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB, dan Gelora. Jadi memang benar bahwa Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Gu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Kontribusi penting Partai Golkar dalam memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran juga diamini Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Disebutkan bahwa 75 hingga 80% konstituen Partai Golkar memilih Prabowo Gibran. Yang di Pilpres juga kita mencatat bahwa pada Pilpres inilah kita menorehkan sejarah bahwa konstituen Partai Golkar ya itu sebanyak 75-80% itu memilih pasangan 02 ya. Kita sudah mengikuti Pilpres beberapa kali, termasuk terakhir 2019 kita mendukung Pak Jokowi, itu konstituen Partai Golkar sekitar 63% ya. Jadi ini artinya soliditas partai sampai ke tingkat konstituen kita itu sudah sama panjangannya, linear gitu loh. Nah, jadi ya wajar saja kalau kemudian Pak Erlangga berharap ada apresiasi ya yang diberikan oleh Pak Prabowo dan kemudian juga patut dihargai oleh partai-partai politik lain di dalam koalisi. Apakah Partai Golkar akan semakin berperan di pemerintahan yang akan datang? Tampaknya hal tersebut bukan tak mungkin, meskipun masih menunggu pengumuman resmi hasil pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum. Mau sama Pak Prabowo langsung belum, Pak? Oh, itu masih dalam pembahasan, kita nunggu pengumuman besok. Tapi Bapak di Bali katanya minta 5 menteri, Pak. Apa? 5 kursi itu apa aja, Pak? Wah, kita belum minta. Terima kasih. Tapi 5... Tim TV One mengabarkan.